Syukur, ku bersyukur selamanya kepadamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bagi berdiri semuanya, katakan ku bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Seperti firman dari katakan Tuhan, bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau selalu dahsyat bagi kami Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kami ya Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Karena kalau satu-satunya yang layak terima segala pujian kami umat-Mu yang ditebus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, berikan tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Percayalah Allah yang kita tinggikan bukan Allah yang dahsyat, bukan Allah yang luar biasa saja, tapi Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bagi jemaat Tuhan, kita makin berdiri katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, dan yang tak pernah timbul di dalam hati. Percayalah, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan imanmu, apa yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya katakan tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Semua pakai gerakannya ya. Katakan Allah sanggup. Haleluya semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Suka. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan semangat katakan Allah sanggup cuma Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Serahkan haleluya. Yes. Siapa yang sanggup, saudara? Yesus. Siapa yang sanggup namanya? Yesus. Siapa yang sanggup namanya? Yesus. Haleluya, Yesus dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Woo! Pujian syukurku, kurangkan bagimu, Amin. kasih dan rahmat-Mu Tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu.
bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Semuanya ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Sudah, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Sudah, oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman. di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, oh, oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Katakan aman. Di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku. Haleluya. Sama-sama serukan jemaat Tuhan. Sukacitaku. Sorak-soraknya kurang dahsyat bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Dahsyat dan hebat, amin. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan, silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu hati. Kita berdoakan anak-anak sekolah minggu yang mau beribadah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua ada di hadirat-Mu. Keputusan kami ini adalah keputusan yang paling tepat karena pada pagi hari ini kami semua ada di rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, berkati jasmaninya dan rohaninya secara berlimpah-limpah. Berkati masa depannya, masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga percaya dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka akan selalu menjadi berkat,
menjadi terang dan garam. Kami juga melihat Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu ini mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Kami berdoa, Tuhan yang mengembangkan talentanya, biarlah talentanya memberkati orang banyak. Tuhan, sebentar mereka mau beribadah kepada Engkau, lancarkan, berkati dan sertainya jalan ibadahnya dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus hadir di jalan ibadahnya dan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu ini 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang dunia. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kuasa dan urapan-Mu buat guru-guru sekolah minggu yang melayani sebagai WL, pemain musik, pembawa firman. Berbicaralah Tuhan Yesus buat setiap masing-masing anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena di dalam firman-Mu kami mendapatkan kepastian. Karena di dalam firman-Mu kami mendapatkan kebenaran. Dan di dalam firman-Mu juga kami mendapatkan keberanian untuk kami melangkah menggapai hari depan kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar juga kami mau memberikan persembahan pertama, persembahan diakonia. Berkati tangan-tangan kami yang akan memberi. Kami percaya Tuhan, banyak orang akan mendapat berkat melalui persembahan diakonia kami. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberikan persembahan diakonia Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan diakonia Bapak Ibu semuanya. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan di dalam kehidupan kita di dunia ini hanya satu, hanya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita gak bisa apa-apa. Amin. Mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
Sekali lagi mari jemaat kita bangkit berdiri semuanya. Mari angkat pujian ini dengan imanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kepercayaanku. Haleluya. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ku tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, ku tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami syukuri hadirat-Mu di tempat ini yang terus meneguhkan, menguatkan kami sehingga kami semakin percaya ya Tuhan. Engkau yang karuniakan iman bagi kami untuk tetap bertahan, untuk tetap maju ya Bapa. Mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mau tinggal tenang. Kami buka hati kami, mari Tuhan Engkau kembali mengingatkan kami, kembali mengajar kami, menegur kami. Dan biar kami semakin dekat, semakin mengenal Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap sambut firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Semua diberkati dalam hadirat Tuhan, ada amin? Dan kita percaya Tuhan juga diberkati dengan nyanyian, pujian, penyembahan yang kita naikkan dari hati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku,
Saya baru pertama kali ke tempat ini. Terima kasih Pak Rian, Ibu yang boleh mengundang saya ada bersama-sama dengan keluarga di GBI Agape. Senang sekali, saya juga dari GBI, jadi kita keluarga. Ada amin? Baik, nama saya Esther Waluyo, anak 2, mantu 1, cucu 2. Ya, jadi izinkan kalau hari ini oma-oma boleh sharing. Semua generasi boleh duduk bersama-sama. Bukankah kita bersyukur kalau hari pertama dalam 1 minggu kita boleh ada di rumah Tuhan? Ada amin? Baik, nah bulan ini kita punya tema yang sangat penting ya di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita bukan sekedar mau jadi orang Kristen cenah gitu ya. Ini boleh nggak santai dikit Bu? Kalau nggak saya agak tegang karena baru pertama kali. Oke ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya, karena tema kita bulan ini masalah kedewasaan. Kenapa ini menjadi sangat penting dan ini harus menjadi kerinduan kita, bahkan harus kita perjuangkan ya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kalau yang suka judul, saya kasih judul saya In Imaginem Christi. Aduh, liurnya judulnya tameni pakai bahasa Latin segala biar keren ya. Ya, tapi sebetulnya maksudnya teh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Itu memang pada dasarnya nanti kita lihat ya, bicara masalah kedewasaan ya. Nah, menjadi dewasa yang pertama adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Gembala minggu lalu sudah menyampaikan ya. Kita lihat kembali ayatnya. Ini sudah minggu lalu sudah dibahas. Matius 5 ayat 48 dikatakan begini. Karena itu haruslah, ini katanya ada harus ya, bukan sebaiknya. Nah ya, tapi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Nah, waktu kita mendengar kata sempurna, jangan dikira sempurna itu adalah nggak pernah bikin kesalahan lagi. Ya, bukan. Kata sempurna berbicara tentang pertumbuhan itu mencapai titik puncaknya. Kalau seorang wanita waktu dia masih kanak-kanak, kemudian dia akhirnya mendapatkan menstruasi yang pertama, bertumbuh kembali terus hingga akhirnya pada saatnya dia bisa mereproduksi, bisa melahirkan. Artinya tubuhnya sudah mencapai kesempurnaan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita bukan sekedar mau lahir, tapi kita juga mau bertumbuh hingga mencapai puncak, hingga pada akhirnya nanti masing-masing kita, apapun latar belakang kita, seperti apapun kehidupan kita mencapai satu titik di mana Tuhan bilang, wow, ini baik adanya, bahkan sangat baik. Ya, ada reproduksi, ada buah-buah yang dihasilkan. Yang punya pohon buah atau suka tanam pohon buah di rumah mungkin ada? Oh ada ya, kita enggak bisa pohon masih kecil ya Pak ya. Pak Aris tadi saya dituntun sama Pak Aris, ini Bu katanya ketemu di lift tadi, thank you Pak Aris. Nah jadi pohon kalau masih kecil, kita nggak bisa berharap dia berbuah. Apa, bentar ya, punten Pak Aris betul ya. Kalau masih kecil nggak mungkin lah ya suruh berbuah ya. Zaman sekarang ada ya katanya teknologi, bioteknologi, kecil-kecil berbuah. Nah itu sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau kita kembali kepada yang normalnya, yang akarnya kuat, itu kita harus menunggu sampai betul-betul dia kuat, dia batang
dahannya semua jadi dan dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah itu yang kita juga mau terjadi bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, menjadi dewasa harus menjadi tujuan hidup orang percaya. Kenapa saya berhenti di sini? Banyak orang, ngenah jadi Kristen, cenah ya, nanti diberkati, pokoknya tah jadi orang nu benghar. Kadang tujuan hidup kita seolah-olah hanya untuk di dunia ini. Tapi enggak, Allah kita adalah Allah yang kekal, yang akan membawa kita hingga kekekalan. Dan kekayaan itu bukan tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah bagian dari berkat-berkat yang nantinya seharusnya memang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah apa? Menjadi dewasa, menjadi seperti Kristus. Kita baca satu ayat di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Boleh lambaikan tangan yang orang pilihan Tuhan? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ada di rumah Tuhan ini enggak kebetulan. Sudah pasti pilihan Tuhan. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang saudara-saudaranya masih gini-gini tah. Tapi kenyataan bahwa Bapak Ibu Saudaraku ada di rumah Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Itu karena ketetapan Tuhan. Dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya, jadi bukan sekedar dipilih. Nu mana? Oh, ini kayaknya lumayan. Udahlah, ini aja. Oh, ini juga lumayan. Oke. Ini nih. Ya udah, kasihan yang sebelah nggak diajak. Ajak sekalian deh. Udah, pokoknya gereja GBI Agape pinuh. Enggak. Dipilih itu apa? Ditentukan. Dikatakan apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kudu sarua sama saya, kata Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, nggak mungkin lah modelku saya. Model saya mau jadi serupa Tuhan Yesus jauh banget. Kita langsung judge begitu. Langsung putuskan. Nggak mungkin. Sebentar, ini kan firman. Firman itu Allah berfirman, dia sendiri tidak bisa membatalkan. Kalau dia berfirman bahwa kita semua telah dipilih, artinya juga kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya sabar ya. Dikatakan begini, supaya anaknya. Supaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Selalu tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Untuk apa kita dijadikan serupa dengan Dia? Untuk apa kita menjadi dewasa? Supaya Dia, ujung-ujungnya harus Dia yang kita muliakan. Tetapi juga tentunya tidak hanya Dia. Kalau kita memuliakan Dia, kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Baik, yang ketiga ya. Yang ketiga, kenapa kita harus dewasa? Karena dewasa itu prasyarat untuk menerima janji Abraham. Nah,
saya miss sedikit. Bicara janji Abraham, nggak ada di PPT, tolong dengarkan saja, saya sampaikan ya. Nah, bicara janji Abraham, pada dasarnya kita harus kembali ke perjanjian lama. Waktu pertama kali Abraham dipanggil. Nah, waktu pertama kali Abraham dipanggil, maka Allah Bapa berjanji kepada Abraham, ya. Dia berjanji begini. Kejadian 12, ya. Dikatakan kan kamu harus pergi keluar dari sanak saudaramu, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah, di dalam ayat yang kedua Kejadian 12 Allah berjanji begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, dia gak berjanji gini, nanti ya Abraham aku berkati kamu. Sebetulnya janjinya gak begitu. Janjinya adalah kamu akan menjadi berkat. Kalau kita jadi berkat, artinya kita diberkati enggak? Harus. Kita lebih dulu pasti adalah orang-orang yang diberkati. Agar apa? Agar kita menjadi berkat. Waktu kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka nama Tuhan juga ditinggikan. Ada amin? Nah, itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Nah, kita boleh pergi ke Galatia 3, ya. Ayatnya yang terakhir saya bacakan buat Bapak Ibu kita semuanya. Galatia 3 ayat 29. Sebentar ya, saya mau ganti perjanjian baru terjemahan 2. Semoga berhasil. Soalnya, nah ya, dikatakan begini. Lagi pula jikalau kamu adalah milik Kristus. Boleh lambaikan tangan yang milik Kristus. Haleluya. Ya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan, nah ini penting, ahli waris menurut janji Allah. Kita bukan sekedar diperhitungkan sebagai keturunan Abraham belaka. Tetapi kita juga menjadi ahli waris dari janji-janji Allah. Janji Allah bahwa kita ditetapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita perlu mengerti cara kerja Tuhan, ya. Tuhan itu bekerja melalui manusia. Enggak ada Tuhan buka pintu sorga. Oh, lihat. GBI Agape nih. Lobanu pokoknya orang yang baik-baik. Enggak begitu. Tuhan memakai manusia. Karenanya dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Di mana kita berada, di situ harus ada kesejahteraan. Melalui siapa? Melalui kita, anak-anak Tuhan. Ya, ini kalau kita bedah lagi panjang nih, harus mulai dari kitab Kejadian. Tapi intinya mari tangkap baik Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah ya melihat rendah kepada kita, tetapi waktu dia melihat kita, dia lihat anaknya, dia lihat potensi yang tidak terbatas. Dia katakan, inilah hambaku, aku mau pakai dia, aku mau memberkati orang-orang di sekitarnya. Dan dia katakan ini bagi setiap kita. Tidak ada yang dia kecualikan. Entah kita sadar, entah kita tidak sadar. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke sana?
Nah, kita perhatikan kembali kalau boleh di PPT-nya. Di dalam Galatia 4, kita mulai dari ayat 1, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, tolong perhatikan ya. Yang kumaksudkan ialah selama seorang ahli waris, tadi jelas ya kita adalah ahli waris janji-janji Allah melalui Abraham. Ada amin? Nah, tapi dikatakan begini, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ya, kita ahli waris, tapi kita tidak beda dengan sekedar hamba yang ada di rumah. Ya, walaupun kitalah pewaris itu, kitalah pemilik warisan itu. Ya, tuan dari segala sesuatu. Ayat 2 katakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, ini kan ada yang generasi saya juga, bahkan ada yang lebih tua. Kalau masih ingat yang namanya Onassis, ya, Aristoteles Onassis orang terkaya pada zamannya. Dia meninggal, anaknya masih kecil, namanya Christina Onassis. Ya, mungkin Christina masih 4 tahun waktu dia meninggal, dan kekayaannya yang besar itu ditahan sampai Christina usia 18. Sampai waktunya dia dianggap dewasa, baru kekayaan ayahnya boleh dia terima. Nah, kira-kira begitu, ya. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya, ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat 7 dikatakan begini, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, kalau kita baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, liar juga ya. Tadi ngomong anak, udah diangkat jadi anak. Tiba-tiba jadi ahli waris. Tadi bilang belum boleh. Atulah kumaha iya. Nah, kita balik ke ayat 1 ya. Tolong balik ke ayat 1, next ya. Nah, lihat di sini ada beberapa kunci yang harus kita perhatikan. Dikatakan gini, kamu mah ahli waris, tapi belum dewasa, belum akil balik. Jadi sama dengan seorang hamba, ya. Nah, kata asli yang dipakai bukan pelajaran bahasa Yunani, tapi nggak apa-apa kita lihat sedikit, boleh next ya. Kata anak di situ disebutnya nepios, ya. Nepios itu bicara anak kecil. Anak kecil itu yang masih harus disuap, dimandiin, dipakaiin baju, dituntun. Enggak boleh dilepas sama sekali. Harus diperhatiin, kalau enggak takut kenapa-kenapa. Ya, dan dia juga kalau ada masalah teriak, mami gitu. Papi, nah itulah dia nepios. Ya, cucu saya 1 4 tahun, 1 8 tahun. Yang 8 tahun lumayan ya, udah cukup dewasa anaknya. Anaknya baik ya, sopan. Tapi kalau yang kedua ini ya, aduh luar biasa ya. Wow ya. Tapi ya namanya anak. Nah, di dalam
perkembangan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai dari baby, lahir baru, kemudian kita jadi anak kecil, mungkin kita udah mulai pinter jadi remaja, agak pemberontakan sedikit karena udah tahu banyak gitu ya, tapi masih rada sotoy gitu kan. Nah, kemudian kita mulai jadi dewasa sampai nanti akhirnya kita mengalami kematangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mana yang paling bagus? Baby, anak-anak, remaja, dewasa, atau yang sudah matang? Oh, pasti jawabnya gini, yang udah matang dong. Sebentar ya. Semua anak Tuhan, mau baby, mau remaja, mau anak-anak, semua berharga di mata Tuhan. Ada amin? Tapi ya tentunya kita kan gak mau dong. Walaupun cucu saya yang 4 tahun lagi lucu-lucunya ya. Lagi pinter ngomong, lagi pinter, udah pinter ngobrol gitu. Oma, dikit-dikit, oma tahu nggak gitu ya. Aduh rasanya gini ya, pengen ngomong ya kan. Aduh jangan cepet-cepet gede ya. Nanti kalau udah gede biasanya apa? Udah sibuk sendiri kan. Kalau yang kakaknya mah udah sibuk sendiri. Nanti main piano, nanti nari sendiri, nanti keluar cari kupu-kupu. Nanti Sasa kamu dari mana aja? Oh tahu dari sana. Oh ntar ya oma lagi mau bikin PR. Tunggu ya oma. Wah udah susah diajak main. Kalau yang kecil masih nempel. Lucu dah ya. Masih suka ngelendot ngobrol. Pengen bilang begini, jangan cepet-cepet gede ya. Ya, tapi ada gak yang mau anaknya kagak tumbuh-tumbuh? Lucu aja, bertahun-tahun, 4 tahun terus, ada? Gak mungkin ada ya. Nah, Nepios itu bicara tentang bagaimana kita ya masih kecil harus dituntun. Nah, dia tadi disamakan dengan doulos. Doulos itu hamba. Nah, kalau Nepios itu dikatakan takluk kepada roh-roh dunia, tadi di ayatnya yang ketiga ya. Bapak Ibu Saudaraku, artinya begini, dia masih jadi ekor, belum jadi kepala. Padahal Tuhan telah menetapkan kita menjadi kepala bukan ekor. Kalau ekor itu kan milu-miluan. Ya kan? Kepala yang ke sana, ekor mah milu-miluan. Dunia bilang, hati-hati loh, gawat pisan, menakutkan. Kita langsung, iya takut, gimana, kumaha. Kita gak punya iman, kita gak punya ketetapan, kita gak punya kemenangan, kita gak punya kekuatan. Kita gak bisa katakan apapun yang terjadi. Allahku dahsyat. Kalau kita masih Nepios begitu. Aduh heunya, siunnya, aduh kumahanya. Sambil direfleksi ya Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita masih ikut-ikutan? Apakah kita masih sangat dipengaruhi? Apakah kita belum memiliki kuasa? Nah kalau hamba itu penuh ketakutan. Kenapa? Dia ada di bawah hukum. Untuk gereja, kita diberkati. Kudulah ke gereja mah. Kayak Bapak Gembala, carikan kurang lagi. Nanti dosa loh gak ke gereja. Nanti sakit loh. Aduh kenapa ya saya sakit? Kayaknya saya ada dosa nih. Tidak ada kemerdekaan. Semua karena ketakutan. Nah itulah mental seorang budak. Ya, kata doulos bicara soal budak. Nah kita lihat ayatnya yang ke-7 tadi. Ya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, anak di sini ternyata kata yang dipakai bukan lagi Nepios, tetapi huios. Beda ternyata katanya. Ya.
Jikalau kamu huios, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Ya, oleh Allah. Kita lihat sebentar ya. Kata yang dipakai itu huios, bukan lagi nepios. Jadi kalau tadi dikatakan kamu anak kecil, makanya walaupun kamu yang punya warisan itu, tapi kamu harus diawasi, harus ada walinya, nggak boleh langsung terima warisannya. Tapi sekarang dikatakan karena Tuhan telah datang menebus kita. Tuhan telah datang memerdekakan kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Kita punya hubungan langsung dengan Allah Bapa kita. Nah itu yang membuat apa? Kita adalah huios. Huios adalah anak yang sudah dewasa. Anak yang dapat dipercaya. Anak yang siap terima warisan. Kleronomos. Kleronomos bicara tentang pewaris. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada perubahan, ada transformasi, ada pergerakan. Bukan sekedar kita menjadi nepios, tetapi kita harus menjadi huios, menjadi anak-anak yang dewasa. Boleh next. Ukuran sejati dari kedewasaan rohani itu mari kita lihat ya. Tolong dibedakan usia rohani, ini masih yang tadi. Usia rohani tidak bicara soal kematangan rohani. Ya, kalau usia rohani itu begini, boleh next ya. Nah, ada yang bilang gini, aduh kapan ya saya dibaptis? Gus poho udah lama pisan soalnya. Saya dibaptis 94. Lahir barunya 94. Kristen amat udah dari lahir, dari puser. Tapi lahir barunya 94. Tapi walaupun saya udah 30 tahun lebih dibaptis, juga tidak bilang saya sudah dewasa. Puntennya. Ada yang geus poho deui. Aduh iunya kapan ya saya dibaptis? Udah lama pisan, berapa puluh tahun yang lalu lah itu banyak. Udahlah, gak tahulah kapan. Pokoknya udah lama pisan. Oke. Tapi itu tidak bicara kematangan rohani kita. Kedewasaan kita. Kedewasaan bicara pertumbuhan. Pertumbuhan selalu mengacu seberapa banyak kita berubah dari lahir baru menjadi seperti Kristus. Tujuan kita menjadi seperti Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus bergerak, kita harus berubah, kita harus semakin kecil, dia semakin besar. Kita harus semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus mau dibentuk. Kalau dibentuk namanya dibentuk, pasti ada yang dipangkas. Dan kalau kita dipangkas, itu melalui orang-orang di sekitar kita. Itu memang merendahkan kita. Itu memang rasanya sakit. Itu memang lagi dipotong, itu ada rasa sakitnya. Tapi bukan berarti kita lari, lalu kita sembunyi, lalu kita bikin benteng. Benteng alasan, benteng pembelaan diri, gara-gara dia, hanya karena dia. Sebentar. Yang mau dibentuk boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah dia memang yang lagi bentuk kita. Tapi dia merendahkan saya.
sebentar. Bukan dia merendahkan kita. Tuhan lagi ngelatih kita. Gini loh nak, yang namanya merendahkan hati. Gini loh nak, yang namanya jadi aku waktu aku harus pikul salib itu. Gini loh nak, yang aku rasakan waktu aku ditangkap, waktu aku disesah, waktu aku dicambuk. Gini loh nak rasanya. Cuman lewat saja. Cuman biar tahu saja. Enggak untuk selama-lamanya. Semakin kita melawan, semakin kita mengeraskan hati, enggak selesai-selesai pembentukan kita. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi seperti Dia. Kalau Tuhan yang bilang, aku tentukan kamu harus jadi seperti aku. Firman Tuhan tidak ada yang gagal. Kita mau keraskan hati. Gak bisa Tuhan. Eke anak pertama. Eke yang paling tua. Tetap Tuhan tunggu sampai kita lembutkan hati. Sampai kita mau mengalami pembentukan itu. Sampai kita bisa tahu, bisa rasakan. Oh ini bukan soal anak pertama Tuhan. Ini soal aset. Nggak bisa saya harus kehilangan aset. Seolah-olah Tuhan nggak bisa ganti. Saya nggak panjangkan di titik ini. Masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya pembentukan. Tapi kita harus mengerti. Pembentukan itu bukan untuk menghancurkan kita. Pembentukan itu bukan untuk menekan kita. Tetapi pembentukan itu melalui pembentukan itu. Kita mau dijadikan serupa dengan Kristus. Dan sebenarnya hanya lewat saja. Tuhan bilang kamu mah akan lewat sungai tapi enggak hanyut, enggak. Kamu mah memang akan lewat api tapi enggak akan terbakar, enggak. Kalau kita pegang janji Tuhan. Aduh Tuhan, kumaha ieu api kabeh. Panas Tuhan. Cuma lewat aja Neng, kata Tuhan. Tuhan, ini arusnya kok deres gini. Aku mau dibawa kemana? Aku enggak suka, aku enggak mau. Kenapa jadi begini? Cuman lewat aja, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Persoalanmu jangan diperbesar, didramatisir, lewatin aja. Semakin kita rendahkan hati, semakin kita lembutkan hati, udah iya antep ke. Lewat, tiba-tiba selesai. Yang mau mengalami katakan amin. Kita perlu mengerti cara kerja Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat. Mengapa tadi dikatakan kita harus bertumbuh dewasa? Mengapa kita harus jadi orang-orang yang mampu diberi kepercayaan dalam kerajaannya, ya? Kita kembali pada ayat tema kita bulan ini, ya. Kita lihat kapasitas seorang huios, seorang anak dewasa. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada pengenalan kita akan Dia. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ini tentunya berlaku juga bukan secara pribadi saja, tapi untuk kita sebagai gereja Tuhan. Kita bersama-sama berjuang agar kita masuk dalam kepenuhan Kristus. Nanti ayat berikutnya kita akan lebih jelas. Yang pertama kita harus dewasa karena kedewasaan itu memberi kita kekokohan dan kestabilan rohani. Ya, ayat 14-nya bilang begini, kalau bisa baca yuk, baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita mulai pandemi,
kan suka YouTube, betul ya? Udah gak usah angkat tangan lah, dari senyummu aku udah tahu kok. Segala YouTube didengerin. Punten, kalau ini ada baskom, asup tepung, asup telur, mentega, susu, coklat. Jadi apa? Enak tuh. Pakai gula, enak. Jadi brownies, jadi marmer cake, bener ya? Asup deui deterjen, asup deui wipol, asup deui apa ya? Eta yang biasa kalau buat di WC apa ya? Tah, asup kabeh semua. Dibakar, jadi apa? Hah? Jadi racun atulah. Tapi kan kita nggak pakai filter, semua didengerin. Yang udah baik-baik berpuluh-puluh tahun, kasih perpuluhan, hari-hari ini sotoy. Cenah pendeta itu, tekudu. Cenah pendeta itu nggak perlu. Tapi dia bingung juga, kenapa tanggal 15 udah habis duitnya? Sebentar. Kita, ini sebabnya, kalau kita tertanam, bertumbuh, berbuah, dewasa. Kita enggak dicabut sana, ikut sana. Ada pendeta, terkenal di sana. Ikut di sana. Di sana rame loh, ayo cubian. Ke sana. Gereja itu bukan gedungnya, Pak. Bukan organisasinya. Gereja itu kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara satu orang, gereja ini ada yang kurang. Nggak masuk, semua ikut nggak enak. Sakit, kenapa sih Ibu? Ya nggak tahu, nggak bisa ke gereja. Semua ikut merasakan. Itulah yang namanya tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin belum saling terlalu mengenal, tapi kita harus saling mengenal. Kalau enggak kita jadi 21 aja. Nonton film yang sama, bodoh amat lu siapa sebelah gua. Yang penting gua makan popcorn, lu juga makan popcorn kan? Nanti pulang jangan pulang dulu. Lihat kiri kanan, salam depan belakang, saling kenalan. Ada amin? Jangan sampai kita kayak 21, kita keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kedewasaan itu bicara kokoh, bicara stabil. Ini rumah kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bawa persembahan terbaik. Bawa persepuluhanmu. Maaf ya, ini nggak ada pesan sponsor. Saya belum kenal sama Pak Rian. Maaf ya, Pak Rian juga pinter-pinteran lagi undang saya. Padahal nggak kenal ini teh. Kalau Bapak Ibu nanti telepon Pak Rian, udahlah Pak jangan undang ibu itu lagi. Ya sudahlah. Dah kumaha. Ya kan? Bahwa yang terbaik ini rumah kita. Ada amin. Yuk kita bangun sama-sama. Ini keluarga kita. Kokoh, stabil, tidak terombang-ambingkan berbagai angin pengajaran. Yang kedua, kenapa kita harus dewasa? Kita itu matang. Ya, matang maksudnya gimana? Ayat 15-nya bilang begini. Sebaliknya artinya bukan terombang-ambing, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh. Tadi kita sudah banyak bicara soal bertumbuh, bergerak, berubah di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus, ya, yang adalah kepala kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, matang itu artinya begini, punya keseimbangan. Kadang orang ya
punya kebenaran, tapi menjadi Taurat. Dosa lo. Bukan. Tapi ada juga orang yang begini, aduh heunya, kita mau di gereja ya, kudu baik kabehnya. Ada dosa juga tutup mata, udahlah yang penting baik kan semuanya baik-baik aja, dosa mah antepkeun we. Nggak bisa begitu, harus ada keseimbangan. Matang itu kita berani bicara. Ibu, boleh enggak? Sebaiknya jangan begitu. Pak, boleh enggak? Sebaiknya kita rubah ya. Dek, boleh enggak? Lain kali kayaknya harus begini. Ada kasih, tapi juga ada kebenaran. Ada kebenaran, ada peraturan, tapi yuk kita laksanakan dengan kasih. Itulah bicara kita punya kematangan. Dan yang ketiga, kedewasaan membuat kita berfungsi di dalam tubuh Kristus. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dengan cepat karena saya harus selesai. Bapak Ibu, menjadi setia ke rumah Tuhan saja gak cukup. Kita perlu bertumbuh sebagai gereja. Di gereja diperlukan berbagai karunia yang sudah Tuhan berikan. Ya, Tuhan sudah berikan, ada pengajar, ada penginjil, ada gembala, ada rasul, ada nabi. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi rasul, bukan. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi nabi, bukan. Tetapi sifat-sifat, fungsi-fungsi itu nanti akan tergambar. Ya, ada yang jadi pemimpin, ada yang melayani, ada 3 jenis karunia. Nanti kita semua akan belajar pelan-pelan. Sebagai keluarga kita jalan pelan-pelan sambil belajar. Semakin pengenalan kita akan firman, pengenalan kita akan Kristus. Itu membuat kita semua berfungsi. Tidak ada yang tidak berfungsi. Sehingga kita semua saling menguatkan. Kita semua saling membangun. Terakhir ya, bagaimana kita bisa dewasa? Yang pertama, tolong. Ya, hal yang baik ini kita pelihara. Kita sudah ada dalam komunitas yang benar. Coba ngomong depan belakang kiri kanan. Terima kasih ya. Karena gara-gara dia kita ada dalam lingkungan yang benar. Boleh lihat kiri kanan, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu datang. Terima kasih Bapak Ibu setia. Terima kasih saudaraku, engkau menguatkan. Terima kasih engkaulah yang membangun aku. Waktu kita mau males-malesan, ingat lagi Bapak itu aja udah tua gitu setia. Bapak itu aja, ibu itu aja udah jalannya susah setia. Eke juga harus setia. Ada amin? Yang kedua tentu kita mau berakar bertumbuh di dalam firman. Dan yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan. Ada keseimbangan antara kasih karunia dan pengenalan. Ayat terakhir ya. Ini akan terus kita baca sepanjang bulan ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, dengar dengan baik ya. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saya undang pemain musik ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita ada di sini karena kasih karunia. Tetapi kita juga mau bertumbuh di dalam kebenaran. Kita pulang nanti ke rumah, kasih karunia harus diberlakukan. Tapi kita juga mau ada
peraturan yang baik yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita makannya males-malesan, tidurnya nggak karu-karuan, maka pertumbuhan kita terhambat. Demikian juga dengan rohani kita. Apapun yang kita alami, Bapak Ibu, kita mau terus maju. Yang kita alami itu hanya membentuk kita saja. Semakin rendah hati, semakin kecil, agar apa? Dia semakin besar. Hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Itu yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang Tuhan kecualikan. Siapapun engkau di tempatmu, engkau telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Tundukkan kepala sejenak. Korapaya shikarapaya syama. Kinamarapaya syama. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Melalui pembentukan demi pembentukan. Terkadang kami jatuh dan kalah. Kadang kami enggak mengerti. Tetapi hari ini setelah kami mengerti, kami mau ya Tuhan. Kami mau menjadi lebih kecil agar Engkau yang jadi lebih besar. Dan kami tahu tangan-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu kemenangan Engkau sediakan. Kami tahu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami taruh segala kekhawatiran kami. Kami taruh segala ketakutan kami. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hidup. Engkau ya Tuhan sumber segalanya bagi kami. Kami mau gantikan dengan iman ya Tuhan. Apapun yang dunia katakan. Apapun yang menekan kami, kami tahu ya Tuhan. Engkau Allah memberi kemenangan. Engkau Allah tidak terlambat. Engkau Allah pegang janji-Mu. Dan bagian kami terus memuji Engkau. Meninggikan Engkau, bersyukur kepadamu. Bagimu pujian, bagimu hormat kemuliaan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kami. Biarlah kami terus bergerak bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terus mau bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan, saya ingin bertanya semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami, menasihati setiap kami ya Tuhan. Agar kami Tuhan selalu jadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Yang mengurapi setiap kami Tuhan, kami boleh menalam, kami jadikan kami tanah-tanah yang subur Tuhan. Yang boleh bertumbuh Tuhan setiap firman yang taburkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Esther Waluyo yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau yang berkati dalam setiap pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa yang dilakukannya, semua menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami juga mendengarkan firman-Mu, kami sudah berkati Tuhan dengan luar biasa ya Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan dari sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan ke setiap kami. Biarlah kami boleh memberikannya Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur. Semua untuk kemuliaan nama-Mu dan perbelaan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur dan siap memberi haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kami atas nama GBI Agape mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Esther Waluyo yang sudah memberkati setiap kita yang ada di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mendengar pengumuman. Kita hari Rabu ini ada, dimulai maaf.
Dimulai dari gemar, ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari, ya. Saya mengajak untuk jemaat Tuhan bagaimana kita dapat bertumbuh ke arah Kristus, semakin mengenal Dia, semakin menjadi sempurna seperti Dia, yaitu kita harus membaca isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kita pakai waktu kita di hari-hari ini untuk semakin kenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan, ya. Kita harus bergemar, ya. Puji Tuhan. Kemudian next, untuk hari Rabu ini ada Agape Cell Community. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di Agape Cell Community. Di Rabu ini akan ada di setiap wilayah, ya, di Rabu tanggal 12 ini. Dimulai jam 7 malam sampai dengan jam 21 atau mungkin kurang daripada jam 21 ya Bapak Ibu. Ya, itu bisa selesai. Jadi tidak terlalu malam, kita sudah selesai dan Bapak Ibu bisa kembali pulang. Dan disinilah kita bisa bertumbuh. Tadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa semakin dewasa, ya, kita harus ada di dalam komunitas yang tepat untuk kita bertumbuh, ya. Karena kalau kita hanya sendiri, kita tidak mungkin, ya, bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita ada dalam komunitas, kita bisa semakin dibentuk oleh saudara-saudara kita yang lain, ya. Tetapi tujuan kita bukan sengaja dibentuk, ya, bukan sengaja mau membentuk orang lain, ya. Tetapi kita mau sama-sama ada supaya kita dibentuk, diizinkan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari. Kemudian di hari Jumat ada latihan musik dan pujian. Bapak Ibu bisa bergabung, Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan bisa juga melihat jadwal yang sudah ada. Dan kemudian Menara Doa Pagi, setiap Sabtu saya mengajak Bapak Ibu juga kalau ada waktu di pagi hari ini, di pagi hari Sabtu, bisa juga bergabung, kita sama-sama berdoa untuk ibadah esok harinya, kita berdoa untuk gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan hari Minggu depan ini yang saya ingin umumkan, kita akan mengadakan Agape Family Gathering, ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu kita tidak ada ibadah di tempat ini, tetapi kita akan berkumpul di Green Forest, ya, tanggal 16 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun bangsa kita, negara kita. Kemudian jam berapa kita kumpul di sana? Ya, masing-masing kalau Bapak Ibu yang berangkat sendiri jam 8 kita sudah tiba di sana, ya. Diusahakan harus, ya, jam 8 kita sudah tiba di sana. Kemudian mungkin ada persiapannya setengah jam setengah 9 kita akan segera mulai. Tetapi nanti di sana kita akan tidak mulai dengan ibadah dulu, kita akan karena harinya masih pagi, ya, matahari belum terik, kita akan mulai dengan sedikit olahraga mungkin, ya, Ibu Vestinia, senam, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan kecil. Kalau yang 2 tahun yang lalu kita kalau ibadah dulu keburu panas, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kali ini panitia mengatur supaya ketika kita ada di halaman kita tidak kepanasan, ya, tetapi kita bisa mulai dulu pagi hari, nanti setelah itu baru kita ada ibadah sedikit, ya, ada ibadah. Nah, kemudian jadi jam 8 kita sudah di sana. Kemudian saya juga minta supaya setiap kita jemaat Tuhan kalau takut panas juga kepanasan, ya pasti ada lah matahari, ya. Jadi kalau mungkin tidak mau terlalu panas supaya Bapak Ibu bisa membawa mungkin penutup kepala misalnya topi begitu, ya. Atau mungkin obat-obat pribadi juga bisa dibawa supaya menjaga, ya. Jadi bisa dibawa, ya, topi. Kemudian untuk kostumnya kita menggunakan kostum corak merah dan putih, ya. Yang punya merah mau pakai jeans juga dibawa juga nggak apa-apa, yang pakai putih juga nggak apa-apa. Jadi seadanya, jadi merah ataupun putih, ya. Atau mungkin mau merah putih juga boleh, nanti tinggal ditarik aja ke tiang. Ya tidak, ya. Ya, jadi jam 8, ya, saya mengajak Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar, ya, secepatnya, ya. Karena ini terbatas juga, ya, karena terbatas. Jadi segera daftar, kita akan sama-sama, ya, ada di sana, kita sedikit refreshing lah, ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Next, ada lagi. Untuk pendaftarannya, kalau yang belum daftar dari jemaat Tuhan, ya, untuk pendaftarannya 15.000 untuk per orang, untuk orang dewasa di atas 12 tahun, ya. Jadi mungkin 13 tahun anak-anak sudah membayar 15.000 per orang, kemudian 0 sampai 12 tahun masih gratis. Puji Tuhan. Di sana juga kita akan makan siang bersama di sana. Nah, kemudian pendaftarannya akan menghubungi Ibu Amelia atau Ibu Vera, ya. Yang sudah daftar boleh lambaikan tangan. Semuanya sudah daftar?
Yang belum daftar, segera daftar. Kita sama-sama ibadah di sana ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur. Kita katakan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Kami mau kembali menyembah Engkau Tuhan sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami mau katakan Engkau Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah Allah di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari ambil waktu untuk sembah Tuhan. Ya lama ya shiriri ya lamu. Ya lama shiriri ya lama shiriri ya lamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup.
lagi kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Engkau tetap setia juga menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga hari ini segenap kami umat-Mu dapat beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh dapat menyembah Engkau, kami boleh dapat mendengar isi hati-Mu, firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Engkau memberkati Ibu Pendeta Esther Waluyot juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan urapan kuasa-Mu juga Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Di dalam pelayanannya biarlah hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Bersama dengan keluarganya juga Tuhan kami percaya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu juga Tuhan Yesus. Kami yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi terang yang memuliakan Engkau Tuhan Yesus, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini setiap taburan anak-anak-Mu juga Tuhan Engkau yang memberkati senantiasa. Apa yang sudah mereka taburkan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persepuluhan mereka Tuhan, baik juga persembahan umum, persembahan diakonia juga Tuhan Yesus, persembahan di dalam berbagai hal juga Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua yang dipersembahkan juga Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang memberkati juga setiap jemaat berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kami boleh pulang dan membawa kemenangan, kami pulang dan membawa pemulihan daripada-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang mengalami terikat sudah Engkau lepaskan juga Tuhan, yang mengalami belenggu Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada penyertaan perlindungan-Mu bagi setiap mereka juga Tuhan. Dan mereka pun merasakan kasih daripada-Mu Tuhan. Dan minggu depan mereka akan datang kembali ke tempat ini juga Tuhan Yesus, bersama dengan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini, berkati gereja-Mu GBI Agape ini Tuhan Yesus. Di dalam segala yang kami kerjakan, di setiap program, setiap rencana juga Tuhan, biarlah semua boleh kami lakukan sesuai dengan arahan kehendak-Mu juga Tuhan. Boleh selaras dengan keinginan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk Agape Family gathering minggu depan juga Tuhan. Semuanya yang sudah dipersiapkan oleh panitia juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau yang menyempurnakan apa yang dilakukan juga Tuhan. Dan minggu depan kami akan bersama-sama ada di Green Forest juga Tuhan Yesus, untuk boleh merayakan hari ulang tahun bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan, buat tempat ini kami boleh memakainya Tuhan, buat pemilik, pengelola dan seluruh karyawan Engkau yang memberkati mereka. Buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami juga Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau juga yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin setiap daerah juga Tuhan. Kami percaya mereka juga diberikan roh hikmat, takut akan Engkau, roh yang penuh dengan kebijaksanaan juga Tuhan, di dalam setiap keputusan, setiap program yang mereka jalankan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, semuanya boleh berjalan juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara boleh berkata amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah olehmu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan amin.
Sebentar, sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu yang panitia untuk minggu depan nanti bisa tinggal dulu, jangan pulang dulu. Bagian acara, bagian konsumsi, dan juga bagian yang lainnya, keuangan dan sebagainya. Puji Tuhan. Kami Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.